Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 9 Mei, pengkhotbah cilik berkhotbah kembali. Matius 21 ayat 16, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusur, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Pengkhotbah muda itu tentu saja takut bertemu dengan pendeta-pendeta. Dan apa yang ditakutkannya itu menjadi kenyataan ketika seorang pendeta yang telah membatalkan pertemuannya memutuskan untuk mengunjungi Loughborough dan hadir dalam pertemuan informasi yang dilaksanakan dengan mereka yang telah menghadiri pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, kata pendeta senior, Anda mendapat cukup banyak pendengar tadi malam. Ya, dan mereka tampak sangat tertarik, kata saya. Mereka mungkin penasaran mendengar seorang anak laki-laki berkhotbah. Tetapi sepertinya saya mendengar Anda mengatakan tadi malam bahwa jiwa itu tidak abadi. Saya menjawab, ya, saya mengatakannya demikian. Dia kemudian bertanya, tetapi bagaimana dengan hukuman akhir, yaitu mereka tidak akan mati dan akan menderita selama-lamanya? Saya terkejut dan berkata, saya tidak tahu kalau ada ayat yang mengatakan seperti itu. Mungkin separuh kutipan Anda ada di Alkitab, dan separuhnya lagi dari buku nyanyian Metodis. Dengan sangat bersungguh-sungguh, dia bersikeras. Saya katakan, apa yang saya kutip di dalam Alkitab, itu ada di pasal 25 dari kitab Wahyu. Saya menjawab, saya kira yang Anda maksudkan adalah pasal 25 dari kitab Matius. Separuh ayat-ayat itu ada di sana. Di situ disebutkan bahwa orang jahat akan menerima hukuman kekal. Oh ya? Itu betul. Tidak apa-apa. Tapi ayat-ayat yang saya kutip ada di pasal 25 dari kitab Wahyu. Oh, jadi itu sekitar 3 pasal di luar Alkitab, kata saya. Karena kitab Wahyu hanya terdiri dari 22 pasal. Boleh saya pinjam Alkitab Anda dan saya akan menunjukkannya, katanya. Yang mengejutkan semua orang, ia terus mencarinya, tetapi berakhir dengan rasa malu. Pada saat itu, ia mengembalikan Alkitab dan minta diri sambil mengatakan bahwa ia ada janji untuk pertemuan lain. Kita mungkin tersenyum mendengar kisah yang agak sederhana itu. Tetapi kisah itu mencerminkan fakta bahwa agama di daerah terpencil dan daerah perbatasan di Amerika abad ke-19 seringkali cukup primitif. Para pendeta di daerah pedesaan seringkali belajar sendiri. Dan itulah yang terjadi dengan para penganut Advent dan para pencela mereka. Dalam konteks seperti itu, pengetahuan Alkitab yang cukup memang sangat diperlukan. Banyak hal telah berubah sejak saat itu. Namun tidak demikian halnya dengan pentingnya pengetahuan akan Alkitab. Firman Tuhan adalah anugerah istimewa dari surga. Namun, beberapa banyak orang di zaman kita yang telah memiliki segala akses ke pengetahuan ini masih kurang memahami Alkitab seperti pendeta dalam kisah Loughborough. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk menjadikan belajar Alkitab secara teratur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Doa kita hari ini, kami memohon kerinduan menyelidiki firman-Mu dengan tekun. Beri kami hikmat, keberanian menjawab dengan benar, dan hati rendah untuk terus belajar kebenaran-Mu setiap hari. Amin.